Ya, aku akan panggilkan peserta berikutnya untuk stand up comedy di tempat ini. Mari kita sambut Kak Yan Jonggol. Taruh aja gitu. Shalom saudara-saudara. Apa kabar? Ya memang luar biasa ya jemaat baptis ini. Saya sendiri termasuk jemaat yang baru dibaptis. Saya kurang lebih baru hampir 2 bulan. Tapi saya lihat semangatnya luar biasa memang pemuda baptis ini. Saking semangatnya setiap ikut event lomba gitu tanpa persiapan, luar biasa gembala saya. Yang pertama di Pabaton itu tanpa persiapan saudara-saudara. Yang kedua di sini. Saya cuma tanya sama Pak Gembala, ini kita mau lomba nih, bukan mau kesaksian. Udah, maju terus. Kita nggak lihat menangnya, ya kan? Nggak lihat juaranya. Di sebelah saya berbisik, lihat hadiahnya katanya. Jadi walaupun saya nggak juara, kalau dapat hadiah nggak apa-apa saya. Jadi luar biasa ya. Saya bergabung di gereja baptis ini, saya sangat suka, saya sangat simpati karena apa? Tidak pernah dihakimi. Saya sampai sekarang ada pergumulan, yaitu saya masih perokok berat, saya masih suka minum juga ya. Tapi itu pergumulan saya akan tinggalkan perlahan-lahan. Jadi satu kali, saya ini nggak bisa kalau nggak merokok, kalau habis kegiatan apa saya selalu merokok Pak. Jadi satu kali saya habis ibadah, saya ngumpet ke parkiran mobil, saya merokok nih. Sambil ngumpet, lagi asik-asiknya ngisep rokok, tiba-tiba Pak Gembala saya lewat. Rokok itu pas lagi diisep di dalam mulut. Dia pakai acara negor lagi. Shalom Pak Ian, ngapain? Otomatis saya harus jawab. Tuh asap keluar semua dari mulut. Waduh. Akhirnya saya bilang, shalom Pak Gembala dengan malu hati gitu. Karena asap tuh banyak banget tuh ya kan. Nah jadi ternyata sesudah saya jalani di gereja baptis. Gereja itu ternyata sangat penting saudara. Pelayanan sangat penting. Terutama bisa merubah karakter kita. Jadi saya punya istri. Saya ini backgroundnya bekas pelaut, sekarang kerja di darat. Jadi saya punya istri dulu tuh suka keluyuran. Jadi saya kalau mau ngecek, saya biasanya telepon. 3 hari saya mau pulang, saya biasanya udah mulai telepon tuh. Halo, Ayang Beb, saya bilang. Kamu di mana ya kan? Dia bilang saya ada di dapur. Coba hidupin apa namanya yang buat itu bumbu itu, blender. Dia hidupin. Perut. Oh ya bener nih di dapur. Selalu saya cek. Akhirnya 3 hari kemudian saya pulang. Saya tanya sama anak-anak saya, mamamu mana? Nggak tahu Pak, udah 3 hari nggak pulang, bawa blender katanya. Jadi dia pergi tuh bawa blender saudara-saudara. Iya, jadi memang istri saya cerdik ya, cerdik banget. Tapi sekarang dia udah kebanyakan keluar buat ikut melayani Tuhan sih. Jadi puji syukur lah ya. Begitu juga dengan anak saya, jadi rajin sekolah minggu dia. Jadi satu kali ditanya sama gurunya di sekolah, siapa yang mau jadi dokter? Dia diem aja saudara-saudara. Siapa yang mau jadi polwan? Dia diem aja. Shalom, kenapa kamu diem aja? Anak saya Shalom kan. Saya mau jadi murid Yesus yang wanita katanya, karena anak saya cewek saudara-saudara. Jadi dia nggak mau jadi murid Yesus laki-laki, karena kan murid Yesus nggak ada yang cewek, jadi dia mau yang cewek tuh. Nah jadi luar biasa memang di gereja baptis. Tapi saudara-saudara, kita bersyukur hidup di Indonesia ini ke gereja masih agak santai saudara-saudara. Kita masih bisa pakai kaos, bahkan ada yang masih bisa pakai sendal. Itu kalau di beberapa negara maju itu rata-rata udah pakai jas. Jadi satu kali ada cerita ya, ini cerita pelaut. Jadi ada pelaut yang kapalnya bersandar di negara maju. Jadi dia orang Kristen, jadi dia harus masuk gereja setiap sandar. Satu kali dia masuk, tapi dia tahu sendiri pelaut kan pakaiannya agak sedikit selebor ya, pakai jeans begitu kan, pakai kaos. Begitu dia masuk gereja itu ada penjaganya saudara-saudara. Begitu dia masuk dia dilarang, maaf Pak, tidak boleh pakai jeans katanya. Waduh, wah dia buru-buru nih cari toko terdekat, dia ganti celana bahan, dia balik lagi. Ternyata masih dilarang saudara-saudara. Maaf Pak, tidak boleh pakai kaos. Wah dia balik lagi. Sampai ketiga kali dia bilang udah pakai kemeja, udah pakai celana bahan, udah rapi lah. Yang enggak cuma pakai jas aja dia. Begitu dia balik masih dilarang saudara-saudara. Maaf Pak, tidak boleh. Kenapa? Saya ini udah rapi nih.
ibadahnya udah selesai kata dia. Kelamaan bolak-balik. Oke, saya Ian, terima kasih. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong Pak, buat Pak Ian Jonggol. Wah, istrinya ikut gak di sini? Oh lagi bawa blender ya pergi ya. Oke, kita akan langsung aja dengerin komentar dari Pak Ngatman. Salam Pak Ian Jonggol tapi ya. Baik, menurut saya tadi seluruh yang disampaikan tadi saya sangat terhibur dengan istri Bapak atau yang Kak yang bawa blender. Jadi intinya Bapak dikibulin ya. Makanya Pak jangan ditelepon aja Pak. Memang harus diikutin tiap hari, diintilin gitu ya. Baik, saya kira apa saja yang disampaikan tadi sudah bagus. Terima kasih, sangat terhibur dan waktu semua sudah hampir cukup semuanya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari Gernas Geraldi. Halo Mas Ian ya. Keren Mas setupnya nusuk gitu, jadi penonton tuh theater of mind-nya jadi bisa ngebayangin gimana situasinya gitu, apa yang diceritain sama Mas Ian. Jadi pas punchline tuh dapet gitu. Sama tadi materi yang jeans, bahan sama kaos itu lumayan patah sih, kayak saya kira bakal pakai rule of three. Jadi biasanya 1 jeans, 2 bahan, di ketiga biasanya dipatahin. Ternyata patahnya itu di badannya udah selesai, itu keren sih Mas. Oke, itu sih dari saya, thank you. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari Leon. Shalom Pak Ian Jonggol. Lucu Pak, ceritanya ringan. Terus ada informasi ya soal kayak kalau di luar gereja pakainya rapi, di sini masih bisa santai. Kurangnya cuma 1 under sih Pak. Kalau dia nggak under, saya mungkin nikmati cerita Bapak sih. Keren pokoknya. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Kak Ian Jonggol.